Halo semuanya, selamat datang di video tutorial ini. Di video ini, saya akan memberikan kalian cara untuk membuat laporan kegiatan dan data siswa dengan memanfaatkan Microsoft Excel. Oke, sebelum itu saya Ninengah Widiani, NIM 2211031235. Di sini akan membantu kalian dalam membuat laporan kegiatan dan data siswa dengan memanfaatkan rumus zoom, average, dan follow up untuk menganalisis data kegiatan dan jumlah dari siswa tersebut. Baik, disimak video berikut ini agar kalian dapat melihat manfaat setelah menonton video ini. Oke, langkah yang pertama untuk membuat laporan kegiatan dan data siswa, kalian harus menentukan dan membuat kolom dari laporan atau data yang sudah dilaksanakan kegiatannya. Yang pertama itu kolom tanggal kegiatan, yang kedua kolom nama kegiatan, yang ketiga kolom jumlah peserta, selanjutnya ada kolom kelas, dan yang terakhir itu ada kolom catatan atau hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan. Oke, agar mempermudah kalian menotalkan peserta yang mengikuti kegiatan ini, tentunya apabila kita menotalkan secara manual, pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Seperti senam pagi berjumlah 22 sampai kita hitung semua ini sangat membutuhkan waktu lama. Agar mempermudah kalian menghitung total dari peserta, kalian dapat menggunakan rumus zoom. Oke, mari kita praktikkan secara langsung. Kita klik sama dengan, lalu kurung, kita ketik zoom, lalu kita ketik kurung buka, lalu kita blok jumlah peserta, kolom jumlah peserta yang akan kita totalkan. Kita blok, lalu kurung tutup, dan enter. Oke, cepat bukan? Apabila kita menggunakan rumus zoom untuk menentukan total peserta. Jadi, total peserta dalam laporan kegiatan ini adalah berjumlah 158 siswa. Oke, sampai sana paham bukan? Oke, selanjutnya rata-rata dari peserta yang mengikuti kegiatan. Untuk membuat rata-rata dari peserta yang mengikuti kegiatan, kita dapat menggunakan rumus average. Kita klik samping dari peserta, kita ketik sama dengan, lalu kita ketik average, lalu kurung buka, kita blok jumlah peserta yang mengikuti. Oke, lalu kurung tutup dan enter. Nah, cepat bukan dengan cara membuat rata-rata peserta dengan rumus average. Berarti rata-rata dari si peserta yang mengikuti kegiatan adalah berjumlah 15,8 siswa. Oke, next. Sampai sana sudah paham cara membuat total peserta dan rata-rata peserta dengan menggunakan rumus zoom dan average. Oke, next. Kita akan memanfaatkan tutorial ini untuk membuat juga dengan rumus summit. Oke. Untuk mencari jumlah peserta per kegiatan, contohnya senam pagi, kita menggunakan rumus summit. Kita ketik sama dengan, tulis summit, lalu kurung buka, kita cari ring atau blok nama kegiatan yang akan kita cari. Lalu
kita absolut dengan Fn4. Lalu titik koma. Kita cari kriteria atau klik X dari senam pagi. Lalu kita isi titik 2 untuk mencari summary atau jumlah dari peserta. Jumlah dari peserta kita blok. Lalu kita absolut dengan Fn4. F4. Lalu kita tutup dengan kurung tutup, lalu enter. Oke. Gampang bukan untuk mencari jumlah peserta per kegiatan. Apabila kita menghitung manual senam pagi pada tanggal 10 Januari 2025 itu berjumlah 22. Senam pagi di tanggal 15 bulan Januari 2025 itu 25. Jadi kita harus menambahkan 22 ditambah 25 itu 47. Apabila kita menggunakan rumus summit itu lebih mudah dengan menggunakan rumus summit. Baik, untuk mempercepat kalian juga mencari jumlah peserta per kegiatan dari lomba lainnya, kita dapat mengklik ada plus, kita tarik. Oke, mudah bukan untuk membuat atau mencari jumlah peserta per kegiatan. Oke, sampai sana paham? Next, kita belajar untuk membuat jumlah perbandingan partisipasi per kelas. Masih tetap sama caranya seperti yang di atas. Kita ketik sama dengan summit, lalu kurung buka. Kita cari ring atau data yang akan kita cari, yaitu data kelas. Kita blok data kelas, lalu titik koma, kita klik Fnf4, lalu kita cari kriteria, itu kelas 1, lalu cari summary-nya atau kita cari jumlah pesertanya. Lalu kita absolut dengan F4. Lalu kita kurung tutup dan enter. Oke, seperti itu ya. Masih sama caranya. Kita tarik tanda plus atau logo plus agar mempermudah juga mencari data selanjutnya seperti kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, untuk membuat diagram lingkaran dan grafik batang, kita dapat membuat dengan data dari jumlah peserta per kegiatan. Oke, kita buat jumlah peserta per kegiatan dengan menggunakan grafik batang. Kita blok jumlah peserta per kegiatan, kita klik insert, recommended chart, grafik batang, all chart, oke.
Oke, dengan hal ini kita dapat melihat bahwasanya senam pagi itu berjumlah 47. Oke, kita bisa pakai ini juga. Oke, kita pakai ini ya. Kita ganti juga nama dari tabel. Oke, kita isi judulnya. Dengan hal ini, kita dapat melihat bahwasanya jumlah peserta yang mengikuti kegiatan itu berjumlah senam pagi itu 47, lomba mewarnai itu 34, piket kelas itu ada 12, ekstrakurikuler tari itu ada 32, dan kunjungan perpustakaan itu ada berjumlah 33. Oke, next. Untuk membuat diagram lingkaran. Seperti sebelumnya, kita harus memblok jumlah perbandingan partisipasi per kelasnya. Kita klik insert, recommended chart, all chart, lalu kita klik find. Kita bisa pilih. Lalu kita bisa kecilkan atau besarkan data tersebut. Oke, coba kita ulang ya. Insert, recommended chart, all chart, P, kita klik. Kita bisa mengecilkan atau membesarkan diagram ini agar dapat terbaca. Oke, judulnya masih tetap sama, diagram perbandingan jumlah perbandingan partisipasi per kelas. Oke, sampai sini kita dapat menentukan bahwasanya partisipasi antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 yang paling banyak itu pada kelas 3, ini warna kuning. Lalu disusul oleh kelas 6 yang berwarna biru. Lalu disusul oleh kelas 5 yang berwarna hijau. Selanjutnya itu ada kelas 4 yang berwarna biru. Lanjut, disusul oleh kelompok dari kelas 2. Itu kelas 2 berwarna abu. Dan yang terakhir itu ada kelas 2. Nah, itulah tadi cara pembuatan dari
dan memanfaatkan rumus dari Zoom, dari average, terus dengan cara summit, dan membuat grafik jumlah peserta dengan menggunakan diagram batang dan membuat diagram lingkaran dengan memperlihat perbandingan antara siswa yang mengikuti. Oke, next. Lanjutkan untuk membuat rumus dari pillow up, kita pindah ke sheet 4. Lalu, untuk membuat rumus dari pillow up, kita akan mencari kolom nama kegiatan, lalu kita klik, ketik sama dengan, ketik pillow up, lalu kurung buka, kita cari lookup value atau sel acuan kita untuk mencari informasi adalah tanggal dari kegiatan. Lalu titik koma, kita cari table array-nya. Table array-nya itu adalah apa? Table array-nya itu adalah tabel bantu yang di sebelah kanan dengan ngeblok semua dari tanggal kegiatan sampai pada hasil kegiatan. Oke, jika sudah kita blok, untuk itu kita harus mengklik Fn dan F4 untuk memblok yang sudah kita buat agar terkunci. Lalu titik 2, lalu kita mencari call index num-nya, yang dimana kolom nama kegiatan yang ada di kolom 2. Tanggal kegiatan itu 1, nama kegiatan itu 2. Kita ketik 2, lalu titik 2, kita ketik pause, lalu titik koma dan enter. Oke, jika sudah tahu nama kegiatan senam pagi, seperti biasa kita tarik saja. Oke, sudah. Untuk mempermudah kalian dengan tidak membuat rumus ini, kalian bisa klik copy lalu pindah ke jumlah peserta. Kita hapus. Nah, jumlah peserta dari siswa ini terdapat di kolom 3. Kita ganti 2 ini menjadi 3. Enter. Kita ganti dengan 3. Enter. Oke, jika sudah kita klik. Kelas dan tingkat peserta itu juga sama. Kita ganti 2 ini menjadi 4. Enter. Klik 2 kali tambah. Lalu untuk mencari catatan harian, sama di copy diganti menjadi 5. Lalu enter. Untuk titik, kita klik 2 kali plus. Oke. Jika sudah, itulah tadi cara untuk membuat pillow up. Nah, demikianlah video tutorial dari pembuatan dengan menggunakan rumus Zoom, average, follow up, pillow up dalam menganalisis data kegiatan dan jumlah siswa. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.